Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sinar Teknik Channel. Semoga kawan-kawan semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin. Kawan-kawan, kali ini saya mau berbagi pengalaman khususnya untuk para pengguna ya. Karena untuk para teknisi sudah pasti lebih paham dari saya. Ini hanya untuk pengguna ataupun pemula. Nah, kali ini saya dapat komplainan dari pelanggan VVIP, yaitu istri tercinta. Nah, katanya sempat mengeluhkan sih, kalau ketika habis menyuci, kenapa pakainya jadi kotor. Jadi agak pintik-pintik gitu kawan ya, ada noda. Padahal habis dicuci dan bajunya juga nggak pernah buat, maksudnya buat kotor-kotoran. Kenapa baju yang tadinya bersih, maksudnya hanya kena keringat, dicuci, ketika habis dicuci kenapa kotor gitu kan kawan. Jadi gini kawan ya, ini saya mau berbagi pengalaman. Mungkin para pengguna juga pernah mengeluhkan ya kawan ya, karena sebenarnya mesin cuci ini juga sebetulnya dia memerlukan perawatan, meskipun dia entah itu 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali ya, dia itu memerlukan perawatan juga kawan. Nah, ini sebelumnya saya bahas yang ini ada lagi, misalnya nih para pengguna nih terkadang nih ada mengeluhkan ya, misalnya kenapa mesin cuci jadi ngalirnya jadi kecil. Nah, kalau untuk masalah mesin cuci ngalirnya kecil ini biasanya dari filter di sini kawan ya. Di sini kan ada penyaringan nih. Cukup mudah, copot aja sini. Ini kan biasanya nggak kencang ya. Ini juga sama. Kita tutup dulu. Ini juga sama nih, nggak kencang. Ini kita putar aja. Nah, ini di sini kan ada saringan kawan ya, seperti ini. Ini kalau misalnya nih rapat nih, ini bisa dilepas. Sorry sebentar ya, agak susah saya. Ini gampang lepasnya. Misalnya, nah seperti itu ya. Ini kan bersih nih, karena ya begitulah, kadang sering saya bersihkan ketika sudah air sudah mulai mengecil, kita pasang lagi. Terus yang di ini juga sama, yang masuk ke sebentar ya, mesin cucinya ini juga sama nih. Ini juga ada ini juga. Nah, ini biasanya di sini nih kawan. Nah, ini kan ada nih, tinggal cabut aja tuh, gampang. Ini kalau ini bersih kawan ya, karena udah pernah saya bersihkan. Jadi ini aman, kita pasang lagi sealnya, jangan lupa. Ini kalau ini untuk yang mesin cuci airnya kecil ya. Nah, ini kita buka. Ini kita kembali lagi ke topik masalah keluhan ketika habis nyuci, kenapa pakaian jadi kotor. Jadi gini kawan, mesin cuci kan perlu perawatan juga kawan ya, jangan sampai dia kotor. Kalau misalnya mesin cuci terlalu kotor gitu kan, misalnya nih anggap nih di dalam sini nih terlalu kotor nih, ketika nyuci kadang airnya tuh ngangkat gitu kawan. Maksudnya air kotorannya tuh kadang ngangkat lewat dari sela-sela lubang ini kawan ya. Jadi ini kadang nih nempel ke baju agak-agak susah kawan. Nah, jadi untuk pertama nih, ini ada filter di sini sebenarnya nih ya. Ini juga dicek juga nih, gampang, cuma tinggal tekan. Nah, coba seperti ini. Ini juga gampang ininya, bongkar. Sorry. Nah, seperti ini. Kalau saya ini busanya udah nggak ada ya, hanya filter ini aja nih. Ini dibersihkan juga sama ini. Kalau ini udah bersih, dibersihkan, atau misalnya kotor habis dibersihkan, pasang lagi seperti itu. Nah, untuk membuka pulsatornya mudah kawan ya. Ini kan ada congkelan nih. Kalau pakai kuku bisa pakai kuku. Ini nggak terlalu, nah kayak gitu kawan ya. Congkel aja, mau pakai apa aja bisa. Mau pakai pisau kayak mau pakai apa bisa nih. Nah, ini ada baut nih. Kita tinggal buka. Nah, ini kenapa nggak terlalu kencang? Karena saya kerap sekali membersihkan ya. Ketika istri udah mulai ada ngeluh misalnya buat nyuci kotor, pasti saya langsung saya tanganin, karena biar nggak dicap sebagai suami yang nggak perhatian gitu kawan. Nah, bentar ya.
Untuk pulsatornya, untuk permukaan saya termasuknya bersih ya kawan ya. Bentar, ini belum. Ini sebenarnya nggak susah-susah sekali sih ya, apalagi kalau memang sering dibersihkan kawan ya. Jadi gampang banget sih. Nah seperti itu, diangkat dia terbuka. Untuk pulsatornya dilihat, nah bagian sini, kalau di sini kotor, ini juga harus dicuci ya. Ini udah mulai agak kotor, dicuci. Meskipun ini kotorannya kotoran udah kelihatannya nempel, tapi tetap aja kawan, ini tetap harus dicuci. Oke, nah ini di bagian sini kawan, ini sebenarnya kelihatannya nggak terlalu kotor ya. Bentar, sorry videonya agak ini. Nah, oke, ini nggak terlalu kotor sekali sebenarnya ya, karena adapun kelihatan kotor seperti ini tuh lengket ya. Tapi bagian sini nih, ini kan berkarat nih kawan ya. Sorry. Ini bagian dalamnya itu dia berkarat kawan. Jadi ini harus dibersihkan juga kawan ya. Ini kita biasa membersihkan pakai sunlight. Bagusnya sebenarnya sih kalau mau ngerontokin dulu anti karatnya, boleh pakai anti karat biar ngerontokin dulu. Setelah itu baru pakai sabun. Yang penting jangan mencuci dengan cairan yang berminyak ya, karena nanti susah dibilas, nanti malah akhirnya nempel di baju. Bentar. Biasanya saya siapkan pakai sunlight bisa, pakai rinso bisa, pakai apa aja bisa ya. Yang penting dia itu bisa buat membersihkan. Kita siapin dulu, nanti saya record lagi sebentar ya kawan ya. Oke, kita lanjut. Untuk membersihkannya sebetulnya, karena ini kan kadang ada selah-selah begini kawan ya, jadi saya menggunakan sikat gigi atau apalah, yang penting bisa masuk ke selah-selah nih. Nah, seperti ini. Sorry kawan ya, videonya agak gerak-gerak karena memang nggak ada yang megang kamera, jadi saya agak susah megang tripod sambil gerak begini badannya, tangannya. Sebetulnya kalau kotorannya berkerak sekalian, maksudnya lengket sekalian, ketika misalnya dia keguyur air dia nggak gerak, dia nggak bikin kotor kawan. Masalahnya kotornya nanggung gitu. Maksudnya ketika dia kena basah, tapi dia bisa mengangkat gitu kawan. Nah itu susah di situ, maksudnya bisa bikin baju itu kotor. Nah jadi untuk kawan-kawan atau pengguna ya, kalau mesin cuci di rumah mengalami hal yang sama, nggak perlu panggil teknisi, cukup kerjakan sendiri di rumah seperti ini. Nih kotor kawan ya, karat tuh. Oke, saya skip dulu sebentar, nanti saya lanjut lagi kalau sudah bersih. Tapi caranya seperti itu kawan ya, membersihkannya menggunakan apa aja bisa. Mau pakai sikat gigi ataupun misalnya nanti yang di sini mau pakai busa, nggak ada masalah. Oke, sebentar saya cut dulu kawan ya. Untuk di pulsatornya kita bersihkan juga seperti ini. Kalau nggak salah sebetulnya ada ya
kayak deterjen yang buat ngilangin kotoran, cuma saya belum pernah pakai. Namanya apa lupa saya. Kalau nggak salah sih ada, yaitu sistemnya direndam gitu kawan. Gosok lagi. Coba kita mulai bilas. Pakai selang boleh, bisa pakai gayung bisa. Ini yang ini juga sama, ini dibersihkan nih untuk yang bagian karet ini. Bentar saya ini nggak kejangkau yang bagian sini sama sikat. Setelah itu nanti baru saya buang airnya menggunakan spin ya. Kalaupun misalnya kayak misalnya kawan-kawan kalau misalnya ada yang mesin cucinya misalnya nih ketika misalnya ketika nyuci terus dia itu pada saat dia harusnya ngebilas gitu kan, ternyata airnya nggak bisa keluar sama sekali ya, karena mesin, anggaplah mesin cucinya error gitu ya. Di belakang ada manual kawan, ini di sini kawan. Untuk kawan-kawan baiknya cabut ya stekernya, nih dicabut. Sebentar ya, saya kasih tahu manualnya, cara buang manual. Ini kan di belakang, ini kan ada tutupnya nih ya. Ini bukanya gampang sih, ada yang menggunakan baut, ada yang hanya sistem congkel. Nah, itu ya kawan ya. Nah ini yang putih ini tuas nih. Ini bisa ditarik kawan ya, ini bisa ditarik. Kalau kita tarik sedikit airnya keluar tuh kawan. Oke. Nah kita lepas, mati. Sebentar ya, saya tarik sedikit doang seperti ini kawan nih. Tuh sedikit doang keluar tuh dia. Nah itu cara membuang air dari cara membuang air manual ya, dari mesin cuci yang top loading ya. Soalnya kan kalau yang mesin cuci satu tabung itu kan yang 2 tabung itu kan memang adanya di timer di atas ya, maksudnya tuasnya di atas. Kalau yang top loading itu adanya di bawah, jadi emang harus buka bodi ini ya. Kita coba tutup lagi, nanti saya mau pakai spin aja. Sorry, kebalik ternyata saya. Aduh, pada udah ngopi bro.
Oke. Untuk bodinya juga dibersihkan juga nanti. Jadi seperti itu aja kawan ya, video dari saya. Seperti ini video cara nanganin mesin cuci yang kalau buat nyuci malah jadi kotor ya, jadi ngeflek ke kuning-kuningan gitu kawan ya. Jadi caranya seperti itu kawan ya, cara bongkarnya gampang, harus dicuci. Oke, sepertinya sudah cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.